Hari ini saya latihan shoulder. Untuk gerakan main lift atau utamanya saya melakukan shoulder press dan saya akan bermain di 2 working set. Working set pertama saya mengincar strength dan power. Untuk target repetisinya ada di 4 sampai 6 reps. Dan nanti teman-teman akan lihat full hari ini saya latihan shoulder, variasi apa saja yang saya pakai, cara saya eksekusi bagaimana, dan beberapa penjelasan yang lain-lainnya. Oke, saya akan mulai untuk gerakan utama pertama saya. Let's go. Set up posisi terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Gripnya. Bernafas. Working set pertama selesai. Saya dapat 5 repetisi dan saya akan masuk ke set kedua. Tapi di set kedua bebannya akan saya kurangin atau back off sebanyak 10-20% dari total berat di working set pertama. Oke, saya akan istirahat kurang lebih 3-4 menit. Set kedua saya akan melakukan 8 repetisi. Tujuan saya melakukan back off set ini adalah untuk menstimulus hypertrophy. Jadi di working set pertama yang saya fokuskan adalah strength dan power. Lalu di set kedua saya fokusnya adalah untuk hypertrophy, adalah pembesaran massa otot, di mana cara eksekusi saya adalah turunnya terkontrol pelan, naiknya eksplosif. Tadi kalau di working set pertama saya main temponya cepat. Jadi di working set kedua ini saya bermain di tempo yang terkontrol. Jadi fokus kepada tension, fokus kepada setiap quality repetisi, dan rasakan kontraksi ototnya. Oke, saya akan mulai. Selesai dengan variasi pertama ini, shoulder press menggunakan speed machine, dan saya dapat di 9 repetisi, meskipun agak jelek di repetisi terakhir itu, tapi masih oke. Dan saya akan lanjut ke variasi berikutnya, istirahat 4 menit. Oke. Variasi kedua saya menggunakan dumbbell untuk shoulder press, tapi saya sedikit modifikasi, yaitu siku saya tuck in, masukin ke dalam. Tapi tadi di variasi pertama siku saya keluar, oke. Tapi yang variasi kedua ini saya menggunakan dumbbell, siku saya, elbow saya tuck in ke dalam. Dan kenapa saya memilih dumbbell untuk shoulder press? Karena saya mau menstimulus berbagai angle untuk supaya efektif dan efisien berbagai angle untuk pertumbuhan shoulder saya. Dan saya akan main di satu set saja, tapi di satu set ini saya akan melakukan myo reps. Jadi myo reps saya mengincar di kisaran 12-15 repetisi. Setelah itu selesai, saya drop bebannya, istirahat 30 detik, lalu mulai lagi dengan beban yang sama sampai fail, istirahat lagi 30 detik, mulai lagi, istirahat lagi 30 detik, mulai lagi. Jadi 3 kali percobaan untuk myo reps ini. Let's go.
Istirahat 30 detik. Istirahat 30 detik. Istirahat 30 detik. Set terakhir. Selesai dengan variasi kedua ini, shoulder press menggunakan dumbbell. Dan total saya cuma main di 2 variasi. Di variasi pertama 2 working set, variasi kedua hanya 1 working set. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa kok saya cuma main di shoulder pressingnya hanya 2 variasi dan 3 set doang kalau di totalkan. Karena saya ada jadwal di mana push day dan jadwal di mana chest. Ketika latihan mendorong apapun, itu shoulder bahu depan kita sudah teraktivasi. Otomatis sudah terinclude dalam latihan tersebut. Jadi saya tidak perlu menambah begitu banyak variasi gerakan untuk shoulder press. Ya, jadi saya cukup pilih 2 variasi, 2 set, 1 set, dan nanti di set terakhir saya akan melakukan gerakan isolation untuk bahu depan juga. Jadi saya melakukan gerakan dumbbell shoulder press dengan barbell press itu tujuannya adalah untuk strength dan menambahkan stimulus juga di variasi kedua ini. Oke, saya akan istirahat 3 menit untuk masuk ke variasi berikutnya, yaitu side delt atau bahu samping. Gerakan berikutnya saya akan melakukan lateral raise menggunakan kabel. Jadi sebelumnya tadi saya sudah melakukan 2 set pemanasan. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi bahu samping saya. Saya melakukan 2 kali pemanasan menggunakan dumbbell. Sekarang saya akan masuk ke working set pertama saya. Let's go. Saya akan mengincar di 8 sampai 10 repetisi. Jadi kita setup posisi, maju 1 langkah ke depan. Bahunya diturunkan ke samping. Q-nya adalah naik siku, pakai siku naik ke atas. Saya akan melakukan 1 kali drop set. Tujuannya adalah untuk menambah volume.
Selesai dengan working set pertama, saya akan istirahat 1,5 menit untuk lanjut ke set kedua. Set kedua, saya mengincar di 12-15 rep. Nanti saya akan melakukan rest pause. Oke, rest pause dulu. Oke, lanjut. Istirahat 1,5 menit. Set ketiga. Habis. Selesai dengan variasi kabel lateral raise, saya akan istirahat 2 menit untuk lanjut ke variasi berikutnya, sama target ototnya adalah bahu samping. Saya akan menggunakan dumbbell. Jadi tujuan saya menggunakan dumbbell adalah untuk menstimulus berbagai angle sehingga pertumbuhan otot jadi lebih optimal dan maksimal. Jadi ketika variasi pertama untuk side delt atau bahu samping saya menggunakan kabel. Kenapa? Karena tensionnya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan kabel sebagai gerakan lateral raise, dari titik pertama, titik 0 ini, dari titik starting ini, itu udah ada tensionnya. Jadi kita tarik di sepanjang gerakan ini, tensionnya merata, berjalan. Tapi sedangkan kelemahan menggunakan dumbbell adalah di titik bawah sini nggak ada tensionnya. Jadi justru titik terberatnya ada di 90 derajat di sini dan di sekitar di sini. Jadi kalau di bawah itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita kombinasikan agar terjadi berbagai angle dan stimulus yang lebih maksimal lagi. Oke. Di variasi ini saya melakukan satu set, tapi nanti akan saya drop set terus. Oke, saya akan mengejar di repetisi 15 plus.
Selesai dengan variasi menggunakan dumbbell dan saya akan istirahat 2 menit untuk lanjut di variasi yang lain. Gerakan berikutnya saya akan fokus ke otot tricep dan variasi yang saya pakai ada overhead tricep extension. Saya akan bermain di 3 set di repetisi 8 sampai 15. Selesai set pertama, dapat 8 repetisi, meskipun formnya agak jelek di repetisi ke 7-8, tapi ya masih oke, dan saya akan istirahat 1,5 menit untuk lanjut di set kedua. Set kedua saya bermain di 10-12 rep. Istirahat 1,5 menit, mulai lagi di set ketiga. Set ketiga ini nanti saya akan melakukan drop set 1 kali. Drop set. Sekali lagi. Oke, selesai dengan variasi overhead tricep extension ini. Saya akan istirahat 2 menit, lanjut ke variasi gerakan berikutnya. Target otot selanjutnya yaitu bahu depan, dan saya akan melakukan cable front raises dan bermain di 1 set, tapi di setiap setnya nanti saya akan melakukan drop set. Oke. Drop set.
drop lagi. Ah, 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 uh, uh. Selesai dengan variasi kabel front rest ini, saya akan istirahat 2 menit untuk lanjut ke tricep push down. Nah, kenapa saya cuma hanya main di satu working set aja? Karena di variasi pertama, saya sudah melakukan shoulder press. Jadi, melakukan 2 variasi untuk bahu depan plus tambah untuk isolation untuk kabel front resist. Jadi cukup untuk menstimulus bahu depan kita. Jadi kalau saya mainnya terlalu banyak kan, ya ada jadinya bahu depan saya yang lebih dominan. Saya mau ketiga kepala bahu saya berperan fungsinya masing-masing di mana pembesarannya juga sama di depan, samping, dan belakang. Oh ya, untuk hari ini memang jadwal saya shoulder, tapi saya tidak main bahu belakang. Kenapa? Karena saya melibatkan otot bahu belakang saya di latihan back, seperti chest back, saya masukin ke untuk reverse cable fly. Jadi untuk seksi berikutnya yaitu pull day, di mana hari saya gerakannya adalah menarik semua. Saya juga masukkan untuk bahu belakang saya. Variasi terakhir, tricep push down, saya akan bermain di 3 set di 10 sampai 15 rep. Istirahat 1,5 menit, lanjut di set kedua. Set ketiga, set terakhir, nanti saya akan melakukan drop set. Drop set. Respons.
Selesai latihan shoulder plus tricep hari ini. Sedikit rekap untuk main lift saya, yaitu barbell shoulder press. Patokan selesai latihan shoulder plus tricep saya hari ini. Sedikit rekap untuk gerakan utama pertama saya yang saya lakukan ada barbell shoulder press, di mana fokus saya adalah progressive overload di gerakan compound exercise pertama. Yang saya fokuskan dan lakukan adalah mengangkat beban seberat-beratnya, tentu dengan form teknik yang benar. Di set kedua baru saya melakukan back off, turunkan bebannya dan rasakan tension kepada setiap kualitas repetisinya. Di set kedua juga sama, saya melakukan sedikit variasi atau modifikasi untuk shoulder press menggunakan dumbbell, dan berikutnya di dua variasi yaitu side delt atau bahu samping menggunakan kabel dan dumbbell. Dan untuk tricep overhead yang pertama saya lakukan di 3 set, dan setelah itu saya lakukan di bahu depan variasi untuk isolation, dan yang ketiga untuk tricep push down. Jadi saya tidak melakukan pemanasan ketika di awal pertama sebelum saya melakukan gerakan pressing yaitu barbell press. Kenapa? Karena ketika saya melakukan barbell press, kita sudah menginclude semua muscle yang terjadi. Jadi ada otot bahu depan yang paling dominan, tricep kita, ya. Jadi ketika saya main ke kabel tricep dan beberapa variasi gerakan kayak bahu depan, itu nggak perlu pemanasan lagi karena dari awal sudah melakukan pemanasan. Oke guys, segitu aja untuk pemanasan saya hari ini. Karena performa saya lagi kurang begitu baik, lagi sedang sedikit sakit, suaranya agak berubah dan batuk pilek juga, tapi masih tetap bisa saya latihan. Cuman ya saya maksimalkan apa yang saya bisa lakukan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe karena itu sangat membantu saya untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih guys dan sehat selalu.